Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bihil amal wal ikhlas liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Amma ba'd. Kita lanjutkan fi safhati saminah wal isrin ba'dal mi'atain 228. Masih tentang al-maf'ulu ma'ah, maf'ul ma'ah. Qala Ibnu Hisyam fi ta'rifin lil maf'uli ma'ah ismun fadlatun ba'da wawin urida biha at-tansisu 'alal ma'iyah masbuqatin bi fi'lin aw ma fihi hurufuhu wa ma'nahu. Di maf'ul ma'ah itu adalah isim ya, bukan fi'il. Kemudian fadlah bukan umdah. Setelah wawu ya, setelah wawu yang wawu itu dimaksudkan menunjukkan kebersamaan. Kemudian wawu itu didahului oleh fi'il atau yang padanya atau didahului oleh yang didahului oleh huruf-huruf fi'il dan maknanya, yakni isim yang memuat huruf-huruf fi'il dan maknanya. Ala kulli hal maf'ul ma'ah adalah isim ya. Yang kedua dia fadlah bukan umdah. Kemudian dia setelah wawu maf'ul ma'ah setelah wawu. Nah, wawunya sendiri itu didahului oleh fi'il, wawunya sendiri didahului oleh fi'il atau yang isim yang memuat huruf-huruf dan makna-makna fi'il ya. Kalau yang dimaksudkan wawu itu untuk menunjukkan kebersamaan, maka isim setelahnya adalah maf'ul ma'ah. Kalau tidak, ya tidak maf'ul ma'ah. Sebagaimana yang kita bahas, kita baca insyaallah pada kesempatan kali ini. Syekh pensyarah jazahullahu khairan memberikan fasal ya pada halaman 228 di tepi itu, ahwalul ismil waqi'i ba'dal wawi. Keadaan-keadaan isim yang terletak setelah wawu ya. Saya ulangi ya ini. Kalau maf'ul ma'ah terletak setelah wawu, wawunya terletak setelah fi'il atau isim yang memuat huruf-huruf dan makna fi'il, dan wawunya itu dimaksudkan untuk kebersamaan. Nah, sekarang ada wawu ya, mungkin wawu itu dimaksudkan untuk kebersamaan, mungkin pula tidak. Kalau tidak, setelahnya adalah wawu ma'iyah. Jadi sebelum wawu ini fi'il
atau isim yang memuat huruf-huruf dan makna fi'il, ya. Tapi bagaimanakah keadaan isim setelah wawu itu? Ini yang jadi pembahasannya. Qauluhu, perkataan beliau, waqad yajibun nasbu, dan terkadang wajib nasab, yakni apa? Isim setelah wawu, yang wawunya itu setelah fi'il. Kalau wajib nasab berarti apa? Berarti ya maf'ul ma'ah. Kaqaulika, seperti perkataanmu, la tanha anil qabihi wa ityanahu, ya. Na fathah, ityana mansub sebagai maf'ul ma'ah. Jangan engkau melarang dari keburukan, ya, bersama pelaksanaannya. Ini bersama kamu melaksanakannya, ya. Wa minhu, dan diantara adalah kumtu wa zaidan, aku berdiri bersama Zaid, ya, bersamaan dengan Zaid. Wa marartu bika wa zaidan, dan aku melewatimu bersamaan dengan Zaid. Alal asakhi fihima, menurut yang lebih sahih pada keduanya, yakni pada keduanya kumtu wa zaidan wa marartu bika wa zaidan. Wa yatarajjahu, dan rojih, menjadi rojih, yakni lebih rojih nasab daripada selain nasab. Fi nahwi qaulika, seperti perkataanmu, kun anta wa zaidan kal akhi, jadilah kamu bersama Zaid itu seperti saudara. Kalau dibaca dan, jadilah kamu dan Zaid seperti saudara. Seperti saudaranya siapa, ya? Tapi kalau dibaca Zaidan, kamu dengan Zaid, ya, kamu bersama Zaid itu seperti saudara. Wayat ufu, dan lemah, yakni lemah nasab. Fi nahwi, pada semisal qama Zaidun wa Amrun, ya. Telah berdiri Zaid dan Amr, ya. Telah berdiri Zaid dan Amr. Nah, intinya kita akan bahas isim yang terletak setelah wawu, ya. Bukan setelah wawu ma'iyah, ya. Kalau setelah wawu ma'iyah itu jelas nasab. Ini wawunya mengandung ihtimal, kemungkinan. Mungkin wawu ma'iyah, mungkin pula selainnya. Paham ya fasalnya, ya, insyaallah, ya. Setelah wawu ini apa kita nasabkan apa enggak, ya, itu intinya. Iqra Mas Frendi. Lil ismil waqi'i. Lil ismil waqi'i ba'dal wawi al masbuqati bi fi'lin aw ma fi ma'nahu halatun. Halatun adalah apa? Khobar, ya. Mubtada, afan. Halatun mubtada. Isim yang terletak setelah wawu yang memiliki, yang didahului. Isim yang didahului. Isim yang terletak. Isim yang terletak setelah wawu yang didahului dengan fi'il atau apa yang di dalam maknanya memiliki beberapa keadaan. Ya, kata al-masbuqati adalah naat untuk wawu, ya, adalah sifat untuk wawi. Jadi wawunya yang didahului fi'il atau yang semakna dengan fi'il. Nah, jadi isim yang didahului wawu, yang wawunya itu didahului oleh fi'il, isim itu memiliki beberapa keadaan. Istamir. Al-ula wujubu nasbihi ala annahu maf'ulun ma'ahu. Yang pertama, wajib nasabnya dengan ketentuan bahwasanya ia adalah maf'ul ma'ah. Ya, adalah maf'ul ma'ah. Ini ketentuan atau keadaan yang pertama. Bagaimana itu? Lanjut. Wadzalika idza kana al-'athfu mumtani'an limani'in ma'nawiyin aw sina'iyyin ya'udu ilal i'rabi. Dan itu apabila
atof itu terlarang. Ya, terlarang atau misal apa? Tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Pada taklil ya. Karena adanya penghalang secara maknawi ya. Atau sinai. Ia kembali ke i'rabnya. Ya. Kapan itu wajib nasab setelah wawu? Kalau tidak mungkin apa? Wawu itu sebagai wawu atof. Ya. Tidak mungkin wawu sebagai wawu atof, maka harus sebagai wawu ma'iyah. 6, lanjut. Fal awalu ka qaulika la tanha 'anil qabihi wa diyanahu. Maka yang pertama seperti perkataanmu, janganlah engkau melarang dari keburukan bersama melakukannya. Bersama pelaksanaannya, yakni bersama kamu melaksanakannya ya. Bersama padahal kamu melakukannya. Terus fayajibu nasbuma ba'dal wawi ala annahu maf'ulun ma'ahu. Maka wajib menasab apa yang setelah wawu dengan ketentuan bahwasanya ia adalah maf'ul ma'ah. Ai la tanha 'anil qabihi ma'a ityanihi. Wala yajuzu 'atfuhu li'anna al-ma'na 'alal 'atfi la tanha 'anil qabihi wa la tanha 'an ityanihi. Wa hadza tanaqudun yafsudul muradu. Wa hadza tanaqudun ya. Yafsudul muradu bisa ya. Yafsidul murada juga bisa. Wallahu alam. Diartikan. Yakni janganlah engkau melarang dari keburukan bersama pelaksanaannya. Ya. Dan tidak boleh mengatofkannya karena makna atof. Janganlah engkau melarang dari keburukan dan janganlah engkau melarang melakukannya. Dan ini kontradiksi rusak yang dimaksud. Ya, kontradiksi maknanya yang dimaksud jadi rusak. Kalau atof dianggap atof. Kalau atof berarti bacanya kasroh ya, anil qabihi wa ityanihi. Kalau itu atof maknanya rusak karena akan bermakna jangan kamu melarang dari keburukan dan jangan pula kamu melarang dari melakukan keburukan ya. Tapi kalau wawu ma'iyah jangan kamu melarang dari keburukan ya. Bersamaan pelaksanaannya. Bersamaan apa? Kamu melaksanakannya. Itu ada penghalang secara maknawi. Penghalang secara sinai yakni buatan itu ya. Sinai dari buat. Kerok Mas Aris ya. Wasani kaqaulika qumtu wa zaidan wa marartu bika wa zaidan fayajibu nasbu zaidan fil misalaini alal ma'iyati. Dan yang kedua seperti ucapanmu, aku berdiri bersamaan dengan Zaid dan aku melewatimu bersamaan dengan Zaid, maka wajib menasab Zaidan pada kedua contoh di atas. Pada contoh ini dengan sebagai ma'iyah. Ya, sebagai ma'iyah. Terus wala yasihul atfu amal awalu fali annahu la yajuzul atfu ala dhamiril marfu'il muttasili ila ba'da tauqiti bi dhamirin munfasilin. Dan tidak sah sebagai ataf adapun yang pertama karena dia tidak boleh ataf di atas dhamir yang marfu yang karena tidak boleh ataf kepada dhamir marfu muttasil kecuali setelah taukid dengan dhamir munfasil. Ya, kecuali setelah ditaukid yakni dhamir muttasil itu ditaukid dengan dhamir munfasil. Seperti nahwu qumtu ana wa zaidun. Ya, kalau ini boleh ya. Qumtu ana wa zaidun. Kenapa? Karena zaidun atofnya ke apa? Ke dhamir
Dhamir mutasil tapi setelah ada taukidnya ya. Kalau sebelum ada taukidnya tidak boleh. Ini sinai ya, karena pembuatan atau hasil dari kesimpulan nahwu ya. Terus Wa amatsani fali annahu la ya'tufu ala la yu'tafu la yu'tafu ala dhamiril majruri illa bi i'adatil jarri ma'al ma'tufi nahwu marartu bika wa bi zaidin. Dan ada pun yang kedua, karena dia tidak diatafkan kepada dhamir yang majrur kecuali dengan mengulang jernya bersama dengan ataf. Nah, bersama dengan yang diatofkan itu ya. Jadi jernya diulang seperti aku melewatimu dan aku melewati Zaid. Ya, bika wa bi Zaidin ya. Kalau Zaidinnya tidak diberi bi, maka nasab marartu bika wa Zaidan. Ya, ini kesimpulan dari nahwu sinai ya. Sinai dalam artian bidang nahwu. Oke, terus wa minan nuhati man la yashtaratu fil yashtaritu fil mas'alataini mas'alatail atfi syai'an. Dan diantara ahli nahwu ada yang tidak mensyaratkan dalam dua masalah ini, yaitu masalah ataf, sesuatu pun. Ya, di antara ahli nahwu tidak mensyaratkan sesuatu pun dalam masalah ataf ini. Boleh. Bina membedakannya kalau boleh ya, tergantung maksud mutakalimnya kalau begitu. Nah, terus fa'ala hadza yajuzul atfu wa li hadza qala Ibnu Hisyamin rahimahullah alal as-sahih fihima ai alal as-sahih minal qaulaini. Dan atas dasar ini boleh ataf. Ya, boleh ataf kalau menurut sebagian ahli nahwu yang tidak mensyaratkan mengulang atau mentaukid itu. Terus dan oleh karena ini berkata Ibnu Hisyam rahimahullah, menurut pendapat yang lebih sahih di antara keduanya. Bukan di antara, pada keduanya. Pada keduanya ini pada contoh marartu bika wa Zaidan kumtu wa Zaidan ya. Yakni yang paling sahih dari dua pendapat. Ya, dua pendapat. Nah, itu karena sebab kesimpulan nahwu ya, harus nasab kumtu wa Zaidan. Itu keadaan yang pertama. Isim setelah wawu wajib nasab dengan ketentuan sebagai maf'ul ma'ah. Dobitnya apa? Dobit itu apa ya? Dobit itu kalau besar mencakup luas itu namanya kaidah. Kalau dobit itu cakupannya cuma agak sempit ya, dobit. Dobitnya apa? Harus nasab, yaitu kalau wawunya tidak mungkin dimaknai sebagai wawu ataf, ya kan? Gampang. Wawunya tidak mungkin sebagai wawu ataf, ya. Syaratnya ini wawunya setelah fiil ya, atau semakna dengan fiil, karena pembahasan kita dalam itu. Wawunya tidak mungkin dimaknai sebagai wawu ataf, maka wajib nasab sebagai maf'ul ma'ah, yakni isim setelahnya sebagai maf'ul ma'ah. Oke, Qra' Mas Alvin, al-halatus tsaniyah. Al-halatus tsaniyatu, kondisi yang kedua, jawazun nasbi wal atfi, bolehnya nasab dan ataf. Wa nasbu 'alal ma'iyati arjahu, dan nasab sebagai ma'iyah lebih kuat. Lil firari min aibin ma'nawiyin, dalam rangka menghindari aib maknawi. Ya, untuk menghindari aib maknawi. Ya. Nahwu kun anta wasalihan kal akhi. Contohnya, jadilah engkau dan bersama soleh seperti saudara. Ya, jadilah kamu bersama soleh. Soleh di sini nama orang ya, seperti saudara. Terus
Wanasbu salihan ala annahu maf'ulun ma'hu ahsanu min raf'ihi atfan ala dhamiril mustatiri fi kun. Li'annaka law atafta lazima an yakuna salihan ma'muran wa anta la turidu an ta'murahu wa innama turidu an ta'mura mukhatabaka bi an yakuna ma'a salihin kal akhi. Naam. Maka menasabkan kata salih sebagai maf'ul ma'ah itu lebih baik daripada merofakkannya sebagai ataf pada dhamir mustatir. Ya. Kalau soleh dinasab maka sebagai maf'ul ma'ah. Kalau soleh dirofa kun anta wa solihun, maka soleh di sini ataf dan termasuk yang diperintahkan. Ya, terus lebih baik dari merofakkannya sebagai ataf pada dhamir mustatir pada kun, dikarenakan engkau apabila mengatafkan maka melazimkan bahwa soleh itu diperintah. Ya, soleh itu diperintah juga. Terus padahal engkau tidak berkehendak untuk memerintahnya, hanya saja engkau berkehendak untuk memerintah lawan bicaramu dengan ia agar dia bersama soleh itu, agar ia bersama soleh itu seperti saudara. Ya, karena di sini kun anta wa solihan tidak memaksudkan kamu memerintah soleh juga, tapi kamu memerintahkan orang yang kamu ajak bicara saja. Ya, wa innama turidu anta mura mukhatabaka bi ayyaku nama asolihin kal ah. Ya, kamu ingin memerintah yang kamu ajak bicara supaya dia itu dengan soleh itu, bersama soleh itu seperti saudara. Kemudian ada keterangannya di bawah, ya, Rajjaha bin Hisyamin an-nasba ala raf'i lima zakaro atau zukiro. Di keterangan bawahnya itu, ya, Ibnu Hisyam merojihkan nasab dalam keadaan kedua ini, ya, dibanding rofa berdasarkan yang telah disebutkan. Kemudian Syekh Abdullah mengatakan wa dzahir wujubun nasbi la rujhanuhu, dan yang zahir, yang lebih nampak, wajib nasab, bukan cuma rojih tapi wajib nasab. Li'anna raf'a mumtani'un, karena rofa itu tercegah. Li'annahu lau rufi'a la'utifa ala dhamir, seandainya, ya, sungguhnya karena kalau dia dirofakkan maka berarti dia diatofkan kepada dhamir, min atafil mufrad alal mufrad, dari bab atau termasuk bab ataf mufrad kepada mufrad. Wa syartuhu sholahiyatul ma'tufi limubasyaratil amil, syaratnya ataf mufrad kepada mufrad adalah baiknya, ya, baiknya yang diatofkan itu untuk langsung, ya, dengan amil. Baiknya ini yang diatofkan itu langsung dimasuki amil itu bisa, kalau itu atof mufrad kepada mufrad. Wa huwa hauna ghairu sholihin, dan hal itu di sini tidak cocok, tidak sesuai. It lau basyarahu, karena kalau itu langsung yakni langsung sholihan, langsung ketemu sama amil, lalazima ayyakuna fi'lul amri rafi'an lidzahir, tentu melazimkan fi'il amr itu merofakkan untuk isim dzahir, wa huwa mumtani'un, dan itu terlarang, enggak boleh, ya. Jadi fi'il amr itu tidak merofakkan isim dzahir, ya. Ada mana ya? Sprendika, ya, tanya di sini atau di sana, ya. Jadi fi'il amr itu tidak merofakkan isim dzahir, ya. Dia merofakkan dhamir, mungkin dhamir mustatir, mungkin dhamir baris, ya. Misalnya kun, atau misalnya ini, ya, kum anta, kum berdirilah kamu, ya, berdirilah kamu.
Ini anta bukan musnad ilaih untuk kum ya, bukan ya. Bukan fa'il untuk kum. Fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya ya anta ya. Kenapa begitu? Karena kalau ini dianggap makmul dari kum atau ini rofa dari kum, maka konsekuensinya ini enggak ya, kesimpulannya yang enggak benar ya. Seandainya ini dianggap sebagai marfu untuk kum, maka ini kedudukannya sebagai apa? Sebagai musnad ilaih. Sebagai musnad ilaih, ya kan? Karena kum musnad ilaih ya. Dan syaratnya musnad ilaih itu ya secara asal tidak boleh dihapus. Tidak boleh koma zaidun. Kalau zaidunnya dihapus gimana? Tidak bisa. Padahal kata anta ini bisa enggak dihapus? Bisa, boleh ya. Sehingga dia bukanlah musnad ilaih ya. Jadi kesimpulan selanjutnya adalah fi'il amr tidak merofakkan isim dhohir ya. Isim dhohir. Kalau ini kan isim dhohir, ini dhamir ya. Ini dhamir. Contohnya gitu ya. Kum anta wa misalnya solihun ya. Jadi fi'il amr hanya merofakkan dhamir. Wallahu alam. Intinya kalau bisa dihapus itu bukan menjadi musnad ilaih. Kalau musnad ilaih ya tidak boleh dihapus secara asal. Wa huwa mumtani'un, dan itu enggak boleh. Walihada qadara Ibnu Malik, oleh karena itu Ibnu Malik mentakdirkan fi nahwi pada semisal firman Allah Ta'ala uskun anta wa zaujukal jannah ya. Tinggallah kamu dan istrimu di surga. Zauj ya. Zauj bisa bermakna suami, bisa bermakna istri. Hanya saja dalam Al-Qur'an tahu kita tidak ada kata zaujah yang bermakna istri ya. Istri ya zauj ya, zauj. Jamaknya ya azwaj ya. Wa azwajuhu ummahatuhum ya. Dan istri-istri Nabi adalah ibu-ibu bagi mereka kaum mukminin. Ibnu Malik mentakdirkan fi'lan mahdzufan, adanya fi'il yang dihapus. Ai wal yaskun, yakni dan hendaklah tinggal juga istrimu. Wa aqarrahu alaihi Ibnu Hisham fil Mughni, dan Ibnu Hisham mengakui, mentakrir hal itu di dalam kitabnya Mughni Labib. Bal taba'ahu alaihi fi awdakhil masalik, bahkan Ibnu Hisham mengikuti pendapat Ibnu Malik dalam kitabnya Awdakhul Masalik. Wa yara fariqun minan nuhah jawazul atfi ala dhamir fil ayatil karimah. Dan sebagian dari ahli nahwu berpendapat bolehnya ataf kepada dhamir pada ayat yang mulia itu. Wa annahu yuktafaru fit tabi'i ma la yuktafaru fil matbu'i. Dan bahwasanya ditoleransi dalam pengikut apa yang tidak ditoleransi pada yang diikuti. Wa huwa ra'yun jayyidun. Dan Syekh Abdullah mengatakan ini pendapat yang bagus ya. Walaupun tidak tahu menyelesaikan jumhur atau tidak ya. Wala da'iya li takdiri amilin, sehingga tidak ada yang mengharuskan untuk mentakdirkan amil ya. Ini pendapat. Wa yakunu min atfil mufrad alal mufrad, dan termasuk bab ataf mufrad kepada mufrad. Wa huwa ikhtiyaru Abi Hayyan kama fi tafsirihi, dan ini pilihan Abu Hayyan Al-Andalusi sebagaimana dalam tafsirnya Al-Bakhrul Muhit ya. Mana kalau nulis kitab dikasih nama Al-Bakhrul Muhit menunjukkan isinya wallah alam ya. Al-Bakhrul Muhit tafsirnya Ibnu Hayyan. Lanjut Mas Alvin. Al-halatus salisah,
Al-halatu tsalisatu, kondisi yang ketiga, jawazul wajhaini Wal atfu. wal atfu arjahu. Ya, belum selesai ya. Jawazul wajhaini belum selesai. Terus diartikan. Bolehnya dua sisi dan ataf lebih roji. Ya, boleh dua sisi, atofnya lebih roji. Terus Wadzalika idza amkana al-atfu bi ghairi dha'fin fil lafzi wala dha'fin fil ma'na. Yang demikian itu apabila memungkinkan ataf tanpa kelemahan. pada lafaz, tidak pula kelemahan pada makna. Nahwu qama Khalidun wa Isamun. Contohnya telah berdiri Khalid dan Isam. Li anna al-atfa huwal aslu. Dikarenakan ataf adalah asalnya. Ya, secara asal wawu adalah atof. Terus Wala mudha'ifa lahu fayatarajjahu. Dan tidak ada yang melemahkannya sehingga menjadi kuat. rojih. Jadi menjadi rojih sebagai atof. Karena tidak ada yang melemahkannya, membuatnya lemah untuk menjadi wawu atof. Ya. 6 itu keadaan isim-isim yang terletak setelah wawu, yang wawunya sendiri terletak setelah fi'il atau semana dengan fi'il. Mungkin dia wajib nasab sebagai maf'ul ma'ah isimnya ya setelah wawu. Mungkin keadaan yang kedua menurut matan Qatronada, mungkin boleh nasab, boleh atof, tapi lebih rojih nasab. Dan keadaan yang ketiga boleh nasab, boleh atof, tapi lebih kuat atof. Ya, 3 keadaan. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Babul hal. Bab hal. Jamaknya adalah ahwal. Kama sayati. Qauluhu, perkataan beliau, wa huwa wasfun fadlatun yaqa'u fi jawabi kaifa. Dan dia adalah wasfun. Ya, wasfun itu adalah kata yang menunjukkan pelaku atau yang menunjukkan sifat dan pelakunya. Itu adalah wasfun ya. Yang dia terletak pada jawab kaifa, yakni bisa untuk menjawab pertanyaan dengan kaifa. Ka seperti kata atau seperti pada contoh dorob tuliso maktufan. Aku telah memukul pencuri itu dalam keadaan terikat ya, dalam keadaan terikat. Dan untuk jadi hal ini ya, kalau itu hal misal hal Ja'a Khalidun masyian. Ja'a Khalidun masyian. Khalid datang jalan kaki ya. Masyian ini ya hal yakni hala kaunihi masyian. Ini hala kaunihi masyian ya, dalam keadaan dia itu jalan kaki. Ini masyian sebagai apa? Khobar kana ya, nasab. Jadi ini hala kaunihi, hi ini domir ya, bisa saja ha, bisa saja hum ya, atau him lah ya. Hala kaunihi masyian ya, hal dalam keadaan dia itu berjalan kaki. Insya Allah kita lanjutkan nanti aja ya Mas Andika, pada sholatil isya biidnillahi ta'ala. Allah ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin.
Wa ba'du. Nah, kita lanjutkan fi shafhah as-salasin ba'dal mi'atain babul hal, bab al-hal. 6. Qara'nal matna fi ta'rifil hal. Telah kita baca matan pada definisi hal. Wal an naqra' asyarh. Kita baca syarahnya fi fasli aqsamil hal, macam-macam hal. Tafadhalah Andika. Lama anha Ibnu Hisyamin rahimahullahu al-kalama 'alal maf'ulati syar'a fil kalami 'ala baqiyati mansubatil asma'i wa min hal halu wa minha al halu. 6. Ketika Ibnu Hisyam rahimahullah telah selesai dalam pembahasan maf'ul beliau mulai pada pembahasan yang sisa dari bab mansub ya, pembahasan yang tersisa ya dari isim-isim yang mansub. Terus dan di antaranya itu hal. Ya, anha menyudahi ya, atau menyudahi. Di antaranya adalah hal minal mansubat al hal. Fadl wa huwa nau'ani, dan itu ada dua macam. Al-awalu halun muakkidatun. Yang pertama hal sebagai penegas. Hal muakkidah 6. La nutarjim al istilah ya. Enggak usah kita terjemahkan istilah ya. Hal muakkidah. Wa hiyal lati yustafadul ma'naha biduniha. Wa sayati insyaallah. Satati insyaallah fi babi at-tamyizi ya. Yang pertama hal muakkidah, yaitu apa yang mendapatkan maknanya diketahui ya. Yustafatu ini diketahui maknanya diketahui tanpanya. Ya, ini tanpa disebut hal, maknanya sudah diketahui. Dan akan datang jelasannya insyaallah pada bab tamyiz. Ya, wa yustafadu maknaha, yaitu yang diketahui atau faedah dari maknanya itu tanpa dia. Maknanya ini makna hal tanpa dia, ini tanpa hal. Nah, terus Asani halun muassisatun au mubayyinatun. Ya, muassisah mubayyinah. Yang kedua hal muassisah atau mubayyinah. Wa hiyal lati la yustafadu maknaha biduniha. Yeah. Wa hiya ibaratun amma ijtama'a fihi salasatu syurutin. Ya, syurutin. Yaitu apa yang diketahui faedah maknanya dengan tidak diketahui ya, Mas ya. Apa yang tidak diketahui faedah maknanya dengan tanpanya. Ya. Dan ia adalah istilah untuk semua yang terkumpul padanya ada 3 syarat. Ya, hal ini adalah ibarah, istilah ungkapan untuk sesuatu yang terkumpul padanya 3 syarat. Jadi hal di sini ada 2, muakkidah dan muassisah. Muassisah atau mubayyinah. Muassisah disebut muassisah, mubayyinah karena dia memunculkan makna baru. Kalau muakkidah adalah memberikan penekanan makna yang sudah terkandung pada sahibul hal. Jadi yang muakkidah itu ada atau enggak ada hal, sahibul hal tetap keadaannya seperti itu ya. Misalnya wahada siratu rabbika mustaqiman.
Kita bandingkan misalnya hadza Zaidun jalisan. Misalnya hadza Khalidun muqbilan misalnya ya. Ini hal yang muakkidah. Wa hadza siratu rabbika mustaqiman ya. Ini adalah jalan Rabbmu yang lurus. Seandainya tidak ada hal, siratu rabbika tetap mustaqiman ya. Enggak ada kemungkinan selain mustaqiman. Ini namanya hal muakkidah ya. Ada hal, enggak ada hal, dikasih mustaqiman, enggak dikasih mustaqiman, siratu rabbika tetap mustaqiman ya. Beda dengan ini. Hadza Zaidun jalisan. Kalau enggak dikasih jalisan, enggak diketahui kaifa kaunu Zaid ya. Hal huwa jalisun masalan am huwa qaimun ya. Enggak diketahui. Ini namanya hal muassisah ya. Muassisah atau mubayyinah, menjelaskan. Kalau enggak ada ini, enggak jelas keadaan Zaid seperti apa. Tapi kalau enggak ada kata mustaqiman dalam ini ayat ini yang mulia, tetap siratu rabbika juga apa? Mustaqiman. Paham nah? Ini kembali kepada makna berarti ya, kembali kepada makna ya. Muassisah, muakkidah. Kebalik, muakkidah, muassisah ya. Muakkidah memberikan penekanan saja. Ini muassisah memberikan makna baru ya, baru. Karena Zaid mungkin dia jalisun, mungkin dia qaimun, mungkin dia muqbilun, mudbirun ila akhirih. Tapi kalau siratu rabbika mesti mustaqiman. Adapun hal yang muassisah atau mubayyinah itu yang terkumpul padanya 3 syarat. 6. Iqra'il awal, Mas Andika. Al-awalu an yakuna wasfan wal muradu bihi kama taqaddama ma dalla ala ma'nan wa sahibihi ka raqibin wa farihin wa masrurin wa nahwiha. Masrur tahu ya, misalnya kita katakan ana masrurun biliqaik misalnya. Ana masrurun. Fadl. Tarjim. Yang pertama berupa sifat. Ya, wasfun. Dan yang dimaksud dengannya? Adapun yang dimaksud dengannya sebagaimana yang telah lalu, apa yang menunjukkan atas makna, atas suatu makna dan sohibnya ya, sohibnya pemilik makna itu. Seperti raqib, mana raqib? Orang yang menunggang. Orang yang menunggang. Jadi di sana ada sohibnya, yakni yang menunggang, dan ada maknanya, yakni keadaannya dia menunggang dalam hal ini. Terus farihin yakni orang yang gembira, sangat senang. Masrurin. Sama ya, orang yang senang juga. Dan semisalnya. Gantian ya. Itu wasfun ya, wasfun madalla ala ma'nan wa sahibih. Itu wasfun. Kalau menunjukkan kepada zat saja tanpa maknan ya tidak disebut wasfun. Hajarun misalnya, ya sudah hajarun. Atau menunjukkan makna saja, misalnya qiraatun, tidak disebut wasfun juga. Qiraah, bacaan ya. Tidak ada sahibnya. Mas Bayu, Asani ayakuna fadlatan wal muradu bihi ma laisa ruknan fil isnadi. Ya. Yang ketiga berupa kedua saja dulu Mas. Yang kedua berupa fadlah. Dia adalah fadlah. Yang dimaksud dengannya apa yang bukan bersandar pada isnad. Ruknan mana ruknan? Bagian utama ya. Apa yang bukan bagian utama di dalam isnad. Isnad maksudnya adalah tarkib isnadi, yaitu kalam ya. Tarkib isnadi atau jumlah. Kam ruknan lil isnad. Berapa rukun untuk isnad? 2. Musnad dan musnad ilaih ya. Paling utamanya musnad ilaih tentu ya. Musnad ilaih. Zaidun qaimun. Zaidun musnad ilaih, qaimun musnad. Karena apa? Karena kita menyandarkan qiyam kepada Zaid. Zahaba Zaidun. Zaidun musnad ilaih, dhahaba musnad.
karena kita menyandarkan dhahab itu kepada Zaid, ya. Fahimna? Jadi tarkib isnadi, ya. Kan tarkib ada tarkib idhofi, tarkib masji, ya. Ada tarkib isnadi. Jadi kita mensanadkan, menyandarkan satu kepada yang lain. Jadi dia bukan termasuk, yakni hal ini bukan termasuk rukun dalam isnad, bukan dia musnad, bukan pula musnad ilaih, ya. Kemudian ada keterangan dari Syekh, ya, ini berkaitan dengan makna ba'dul ahwal bimanzilatil umdah fi itmamil maknal asasi lil jumlah. Sebagian hal itu seperti kedudukan umdah, yakni pokok, di dalam kesempurnaan makna asasi bagi jumlah itu, ya. Au fi man'i fasadihi, atau untuk mencegah rusaknya makna kalau tidak dikasih apa? Hal. Misalnya kita mengatakan maji'tu raqiban. Maji'tu apa? Raqiban. Kalau raqibannya dihilangkan jadi apa? Ya maji'tu, aku enggak datang, gitu kan. Tapi kalau maji'tu raqiban, aku tidak datang dalam keadaan berkendara, berarti aku datang atau enggak? Datang. Tapi kalau halnya dihilangkan, maknanya jadi rusak. Fal ula nahwu, yang pertama seperti ikhtiramit taliba muhadzaban, ya. Penghormatanku kepada siswa itu muhadzaban, ya. Dalam keadaan dia itu berpendidikan, ya, untuk beradab. Ini muhadzaban sebagai adalah hal. Tapi kalau nggak dikasih ini maknanya nggak lengkap. Wa taqaddama fi mawadi'i khatfil khobar wujuban, dan telah berlalu masalah ini dalam keadaan-keadaan dihapusnya khobar secara wajib. Wasaniyah, yang kedua, yakni kalau nggak dikasih hal maknanya rusak. Nahwu qaulihi ta'ala, semisal firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibina. Halnya adalah kata la'ibina. Kalau nggak ada halnya, ya maknanya ghairu mustaqim, ya. Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan antara keduanya dengan main-main, ya. Kalau la'ibina nggak ada, ya rusak maknanya. Maka beliau mengatakan falau khudzifatil halu lafasadal makna. Seandainya halnya dihapus, tentu maknanya rusak. Li'annahu yasiru nafyan, karena nanti akan menjadi nafi. Walihada ikhtajan nuhatu an yu'arriful fadlata fi babil hali ta'rifan khoson kama dzukira. Oleh karena ini para ahli nahwu perlu untuk mendefinisikan fadlah dalam bab hal, ya, fadlah dalam bab hal dengan definisi khusus sebagaimana yang disebutkan. Ghaira ta'rifil ami, ghaira, apa posisi ghaira di sini? Naat untuk ta'rif. Ghaira meskipun disandarkan kepada, diidhofahkan kepada ma'rifah, dia tetap nakirah, ya. Jadi ghaira ini diidhofahkan kepada ma'rifah, ya kan. At-ta'rifi kan isim ma'rifah, ghaira diidhofahkan kepada itu, tapi dia tetap nakirah. Makanya dia sebagai sifat untuk isim yang nakirah, yaitu ta'rifan. Nah, kebanyakan ghaira kegunaannya untuk itu, ya. Kebanyakan ghaira untuk mensifati atau naat isim nakirah. Ya meskipun tidak selalu, ya. Tapi banyak penggunaan untuk itu. Ghaira ta'rifil am, selain definisi yang umum. Wa huwa annal fadla ma yustagna anhu, yaitu maksudnya definisi umum untuk fadlah itu adalah yang dia itu tidak diharuskan.
Walau qalu, seandainya mereka mengatakan, ini pendapat pensarah tentunya ya, Syekh Abdullah jazakallahu khairan. Seandainya para ahli nahwu itu mengatakan, mendefinisikan al-hal wasfun laisa ruknan fil isnadi lakana adaqqa. Hal itu adalah wasfun yang bukan rukun di dalam isnad, maka ini lebih detail ya. Kalau Ibnu Hisham apa definisinya dalam matan, yaitu fadlatun yaqa'u fi jawabi kaifa ya, itu definisi dalam matan. Oke, lanjut Mas Bayu. Asalisu, yakni syarat yang ketiga. Asalisu an yubayyina hay'ata sahibihi inda wuqu'i al-fi'li. Ya, inda wuqu'il fi'li. Yang ketiga, menjelaskan bentuk sahibnya di samping ketika terjadinya pekerjaan fi'il, ya, terjadinya fi'il. Menjelaskan keadaan sahibnya, yakni sahibul hal, ketika terjadinya fi'il itu ya. Nah, terus wahwa makna qaulil muallifi wa yaqa'u fi jawabi kaifa nahwu kaifa jaa Salmanu fayakunul jawabu huwa lafdun wa lafdul hali. Fayakunul jawabu huwa lafdul hali, lafdul hali. Nam, lafdul hali. Terus fayuqalu jaa Salmanu farihan ya. Masalan wa kaifa darabtal liso fayuqalu maktufan farihan halun wa huwa wasfun li'annahu sifatun musyabbahatu syabbahatun latun li'annahu laisa ruknan fil isnadi fahuwa zaidun alal musnadi jaa wal musnadu ilaihi Salmanu wa qad bayyana hayatal ismil ladzi qablahu waqta wuqu'il fi'li wa huwa al maji'u. Dan makna perkataan penulis, dan ini makna perkataan penulis dia terletak pada jawab bagaimana ya, bagaimana, sebagai jawaban untuk bagaimana ya, bagaimana saat terjadi fi'il itu. Terus contoh kaifa jaa Salmanu, maka jawabnya berupa lafadz hal. Ya, jawabannya adalah lafadz hal. Terus maka dia mengatakan jaa Salmanu farihan. Contoh dan bagaimana kau memukul pencuri? Jaa Salmanu farihan, Salman datang dalam keadaan gembira. Dan dia mengatakan maka dikatakan maktufan, dengan keadaan terikat. Maka farihan sebagai hal dan dia sebagai sifat, dan dia wasfun karena ia sifat musyabbahah ya, sifat musyabbahah. Jadi ada isim fa'il, ada isim maf'ul, ada sifat musyabbahah, semua adalah wasfun. Terus dan fadlah, yakni farihan adalah fadlah ya, karena dia bukan rukun
dalam isnad. Ya, rukun dia bukanlah rukun dalam isnad. Akan dijelaskan ini di selanjutnya. Dan dia berupa tambahan pada musnad. Atas. Dan dia tambahan atas musnad, yaitu jaa kata jaa sebagai musnad ilaih dan musnad ilaih. Dan jaa musnad ilaih. Ya, jaa dan musnad ilaih. Salmanu dan jadi apa? Kata jaa ini musnad ya, sedangkan Salman musnad ilaih. Ini masih menjelaskan kata farihan ya. Fahuwa zaidun alal musnadi jaa wal musnadi ilaihi Salman. Maka farihan ini lebih ya, tambahan ya, atas musnad yaitu jaa dan musnad ilaih Salman. Artinya apa? Dua rukun isnad itu rukun isnad itu cuma dua, yaitu musnad dan musnad ilaih. Pada kalimat jaa Salmanu farihan, musnadnya adalah kata jaa, musnad ilaih adalah kata Salman, dan sudah terpenuhi dua rukun isnad. Paham? Sudah terpenuhi dua rukun isnad, jaa Salmanu. Maka farihan ini bukan termasuk rukun isnad, berarti dia fadlah ya, berarti dia fadlah, itu maksudnya. Maka dia adalah lebih, jadi sebagai tambahan untuk musnad dan musnad ilaih. Dia bukan rukun isnad, karena rukun isnad cuma berapa? Dua, yaitu musnad dan musnad ilaih ya. Musnadnya sudah ada, yaitu kata jaa dalam contoh kita, dan musnad ilaihnya sudah ada, yaitu kata Salman. Maka kata farihan ini lebih dari itu ya, maka dia disebut fadlah. 6 terus. Dan dia menjelaskan hai isim hai'ah yang sebelum. Dia menjelaskan keadaan isim. Dia menjelaskan keadaan isim yang sebelumnya waktu terjadinya fi'il, dan dia yaitu maji. Maji adalah masdar untuk jaa ya. Dan dia kata farihan ini menjelaskan keadaan isim yang sebelumnya, ini sebelum kata farihan itu. Meskipun ini tidak lazim ya, hal bisa saja menjelaskan setelahnya, atau dengan kata lain sahibul hal itu bisa saja setelah hal. Misalnya orang mengatakan musri'ina saror rijalu ya. Musri'ina hal, dengan bergegas para laki-laki itu berjalan ya. Musri'ina saror rijalu masalah. Bisa saja hal menjelaskan setelahnya, atau dengan kata lain sahibul hal bisa saja setelah hal. Kemudian perkataan beliau waqta wuqu'il fi'li, menjelaskannya keadaan sahibul hal saat terjadinya fi'il. Fi'ilnya itu adalah maji, kedatangan. Beliau memberikan keterangan di bawahnya. Ada juga hal menerangkan bukan keadaan terjadinya fi'il, tapi setelahnya nanti ya, akibat. Kita baca keterangannya. Al-hal fi misli hadal misal tusamma al-halal muqaranah. Hal dalam contoh ini, dalam semisal contoh ini, apa maksud contoh ini? Yaitu hal yang menjelaskan saat keadaan fi'il ya, saat keadaan disebut hal muqaranah. Wa hiya allati yatahaqqaqu ma'naha fi zamani tahaqquqi ma'na amiliha biduni ta'akhurin, yaitu yang terjadi, terwujud maknanya pada zaman terjadi makna amilnya tanpa terlambat ya, tanpa terlambat. Apa amil untuk hal? Fi'il ya, amilnya fi'il kan ya, amilnya fi'il bukan fa'il, fi'il. Fazamanul farih huwa zamanul maji, waktu gembira itu adalah waktu kedatangan itu hal muqaranah.
Kemudian beliau mengatakan wa tuqabiluha, dan sebaliknya atau hal yang lain adalah al-halul muqaddarah, hal muqaddarah. Ada hal muqaranah, hal muqaddarah. Ini ditinjau dari waktunya. Wahyal halul mustaqbalah, yaitu hal untuk masa yang akan datang, hal untuk yang akan datang. Yang datang maksudnya setelah fi'il. Allati yatahaqqaqu ma'naha ba'da wuqu'i makna amiliha, yaitu yang terwujud makna hal setelah kejadian makna amilnya. Nahwu, contoh, udkhulul masjida sami'inal muhadarata, masuklah kalian ke masjid dengan atau dalam keadaan mendengarkan muhadarah. Mendengarkan muhadarah ini saat masuk apa setelah di dalam? Setelah di dalam ya, setelah di dalam. Saat masuk ya enggak, setelah di dalam. Ini disebut hal muqaddarah. Fa inna sama'ahum mutaakhirun an zamani dukhulihim, karena mereka mendengarkan muhadarah itu lebih akhir dari waktu masuknya mereka. Jadi masuk dulu baru mendengarkan. Beda dengan tadi, dia datang dengan gembira. Saat gembira ya saat datang itu. Tapi beda masuklah masjid dalam keadaan mendengarkan muhadarah. Mendengarkannya itu setelah masuk, bukan saat proses pas masuknya itu. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antara dalam firman Allah Ta'ala, wa tankhituna minal jibali buyutan, dan kalian memahat, mengukir gunung-gunung sebagai rumah-rumah ya, dalam keadaan gunung-gunung itu sebagai rumah-rumah. Maka buyutan halun minal jibal, buyut di sini adalah hal untuk jibal, sahibul halnya adalah al jibal. Wahia halun muqaddarah, adalah hal muqaddarah. Kenapa? Li'anna zamana kaunil jibali buyutan mutaakhirun an zamani nakhtiha, karena waktu gunung itu jadi rumah-rumah, waktunya itu lebih akhir daripada waktu memahatnya. Saat dipahat belum jadi rumah ya, setelah itu jadi rumah. Ini hal muqaranah muqaddarah, ditinjau dari waktunya. Jadi hal muassisah atau mubayyinah adalah yang terkumpul padanya 3 syarat. Yang pertama berupa wasfun, yang kedua dia fadlah, yakni dalam kalam, yang ketiga menjelaskan keadaan sahibnya. Sahibnya disebut sahibul hal. Sayati insyaallah. Lanjut Mas Frendi. Wa kharaja bisyartil awali nahwu raja'tul qahqara, maka keluar dengan syarat yang pertama. Contoh, semisal aku kembali dengan mundur ya. Fa innahu wa in kana mubayyinan li hayatil fa'ili illa annahu laisa biwasfin bal huwa ismun lirruju'i ilal khalfi ya. Maka sesungguhnya ia walaupun menjelaskan pada bentuk fi'il, hanya saja ia bukanlah sifat ya, meskipun dia menjelaskan keadaan fa'il mundur ya, tapi qahqara bukan wasfun, bahkan ia adalah isim untuk kembali ke belakang ya. Qahqara adalah suatu isim untuk menunjukkan kembali ke belakang ya. Jadi ini tidak termasuk hal al-qahqara pada contoh rojatul qahqara. Terus wa kharaja bisani al-wasful waqi'u umdatan ya, umdatan kal khabari nahwu Khalidun masrurun yeah. Dan keluar dengan yang kedua ya, ini dengan syarat kedua ya, dia adalah fadlah, sifat yang terletak sebagai umdah ya, seperti khobar, contoh Khalid gembira ya. Kal khobari maksudnya menjelaskan tentang umdah,
khobar termasuk umdah karena dia adalah musnad ya, musnad. Seperti Khalidun masrurun ya, Khalid gembira. Tapi kalau dikatakan jaa Khalidun masruron ya, masruron sebagai hal. Tapi ini masruron sebagai umdah di sini, bukan sebagai fadlah. Nah, terus wa kharaja bi tsalisi nahwu lillahi taruhu farisan ya. Fainahu Tamyizun la halun idlam yaqsid bihil dalalatu dalalata. Kalau baca yaksid berarti ya dalalata ya. Dalalata ad-dalalata 'alal hayati. Bali ta'ajjubi bali ta'ajjubu. Ba atau bi ya? Bal at-ta'ajjuba saja ya. Bal ta'ajjuba min furusiyatihi atau ta'ajjubu. wa waqa'a bayanul hayati dimnan ya. Bal ata'ajjubu. Wallahualam ta'ajjubu min furus ya. Ta'ajjubu saja kita anggap kalimat baru. Dan keluar dengan syarat yang ketiga, contoh bagi Allah lah. Nggak. Ini untuk mengungkapkan ketakjuban saja ya. Kita tidak bisa mengartikan seperti itu ya. Betapa baiknya dia ya, betapa baiknya dia sebagai seorang apa farisan? Tunggang kuda. Joki ya, ya betul, joki, pengendara kuda itu, menaiki kuda. Betapa hebatnya dia sebagai penunggang kuda ya. Nah, kata lillahi daruhu untuk menunjukkan ketakjuban ya. Gimana artinya yang sesuai? Wallahu alam ya. Artinya betapa hebatnya dia, betapa bagusnya dia. Nah, maka sesungguhnya ia adalah tamyiz, bukanlah hal. Ya, ini kata farisan, tamyiz bukan hal. Karena jika it itu karena tidak dimaksudkan dengannya penunjukan atas satu bentuk keadaan ya. Keadaan, bahkan itu adalah ta'ajub dari penunggang kuda, dari kepandaiannya menunggang kuda itu. Pandaiannya menunggang kuda. Dan penjelasan keadaan terjadi secara kandungannya. Ya, dimnan ya ini caranya. Maka kata farisan adalah tamyiz bukan hal. Kenapa tamyiz? Karena tidak memaksudkan, kata farisan tidak memaksudkan dengannya menunjukkan atas keadaan dia, tetapi farisan ini menunjukkan ketakjuban dari kemahirannya menunggang kuda. Kemudian beliau mengatakan, dan penjelasan keadaan itu terjadi secara kandungan saja ya, kandungan dari kata farisan, bukan maksud pertama kali. Paham ya? Jadi bukan maksud pertama kali kata farisan itu untuk menunjukkan keadaan, tapi ini menunjukkan ketakjuban ya. Masih tentang hal al-halu la takunu illa nakiratan. Hal itu tidak terjadi kecuali nakirah. Iqra Mas Aris. Qauluhu wa syartuha at-tankir. Perkataan beliau syaratnya hal adalah nakirah. Qauluhu wa syartuha at-tankiru. Ucapan beliau dan syaratnya adalah nakirah. Ai syartul hali antakuna nakiratan kama fil amsilati, yakni syarat hal adalah dia nakirah sebagaimana dalam contoh-contoh ini. Wa qad waradat ma'rufatan fi alfadin masmu'atin anil arabi, dan telah la yuqasu alaiha, dan telah ada secara ma'ruf dalam dan ada dalam keadaan ma'rifah, dan ada dalam keadaan ma'rifah pada lafaz-lafaz dari yang didengar dari Arab. Fahimna. Jadi beliau mengatakan
Syarat hal itu nakiroh. Hal itu harus apa? Nakiroh. Tetapi ada lafat-lafat didengar dari Arab, hal dalam hal dia itu ma'rifah ya. Ada hal yang ma'rifah didengar dari Arab, dari perkataan Arab, la yuqasu alaiha ya, tidak dijadikan kias ya, tidak dijadikan kias. Terus wa minha kalimatun kalimatu wahdahu, wa minha kalimatu wahdahu fi nahwi ja'at dhaifu wahdahu. yeah. Dan diantaranya adalah kalimat wahdahu dalam contoh telah datang tamu itu seorang diri. Ya, sendirian. Fa wahdahu halun mansubun wa hiya ma'rifatun. Maka kata wahdahu adalah hal yang mansub dan dia ma'rifah. Li annaha mudhofatun lid-dhamiri, karena dia idhofah pada domir. Ya, kata wahda itu ma'rifah, sebabnya dia idhofah kepada isim ma'rifah. Dalam hal ini adalah domir. Diidhofahkan kepada ma'rifah adalah ma'rifah ya, kecuali kata-kata tertentu yang diidhofahkan kepada ma'rifah ya tetap nakiroh, sebagaimana kata ghaira tadi. Terus Wahia muawwalatun bin nakiroti. Binakirotin. Binakirotin. Ai Munfaridan. yeah. Dan dia ditakwil kepada nakiroh, yakni munfaridan. Ya, jadi kata wahdahu meskipun ma'rifah ya ditakwil kepada makna nakiroh, yaitu kata munfaridan ya, dengan sendirian ya. Terus wa nahwu udkhulul awala fal awala halun mansubatun wa hiya ma'rifatun lidukhuli al wa hiya muawwalatun binakiratin ay mutarattabaini. Mutarattibina. Dan semisal maksulah kalian yang awal lah, yang awal dengan yang awal ya, yang awal lalu yang awal ya. Maka kata al-awwal fal awwal adalah hal yang mansub, hal mansub ya, dan dia ma'rifah karena masuknya al, dan dia ditakwil dengan nakiroh, yakni secara urut ya, secara urut. Jadi kata al awwala fal awwala itu meskipun ma'rifah ya, ma'rifahnya di sini karena ada alnya, al awwala jadi ma'rifah, tapi ditakwil kepada nakiroh, yaitu secara urut ya, mutarattibin. Iqra Mas Alvin qauluhu wa sahibiha at-ta'rifu aw at-takhrisu aw at-ta'mimu aw at-ta'khiru nahwu khusyan absaruhum yakhrujuna. Suratul Qamar ayat as-sabi'ah fi arba'ati ayyamin sawa'an lisa-ilina. Surah Fussilat ayatul asyirah wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun. Surah Syu'ara ayatul tsaminah ba'dal mi'atain wa walima yatamu hisan tolalun. Dan perkataan Ibnu Hisam dan sahibul hal ma'rifah ya, sahibi ataf kepada apa, pada ha ya, wasyartu sahibiha. Kalau tadi wasyartuha, ini wasyartu sahibiha, bi majrur. Syarat sahibul hal ini ada 4 keadaan. Pertama ma'rifah harus, terus atau taksis atau ta'mim ya, atau taksis terus atau lebih akhir ya, atau takhir ya. Ini 3
Jadi beliau menyebutkan 4. Yang pertama ma'rifah, yang kedua apa? Taksis, dikhususkan. Yang ketiga takmim, memberikan makna umum. Yang keempat takhir, diakhirkan. Nah 3 ini yang selain ma'rifah berarti apa? Nakiroh. Paham nah? Ya. Tapi nakirohnya salah satu dari 3 ini. Nakiroh yang dikhususkan, atau nakiroh yang memberikan makna umum, atau nakiroh yang letaknya setelah hal. Paham? Itu sahibul hal. Mungkin dia ma'rifah, mungkin dia nakiroh yang dikhususkan. Dikhususkan itu disifati atau diidhofahkan ya. Mungkin nakiroh yang memberikan makna umum, mungkin nakiroh tapi letaknya setelah hal ya, dan beliau akan memberikan contoh keempat-empatnya ya. Lanjut Mas. Semisal mereka keluar dalam keadaan pandangan mereka tunduk ya. Di sini halnya adalah kata khusya'an. Sahibul halnya apa? Wawu atau absaru? Wawu ya, insyaallah nanti wawu ya. Wawu pada kata yakhrujuna. Wawu ini ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah ya. Sahibul halnya adalah wawu. Mereka keluar dalam keadaan ya, dalam keadaan pandangan mereka tertunduk. Terus pada 4 hari sama saja bagi orang-orang yang meminta, bagi orang yang bertanya. Sawaan apa artinya? Sama saja. Sama saja? Enggak. Sawaan di surah Fusilat ayat 10. Fusilat. Kita lihat dulu ya. Surah Fusilat 41. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwata fi arba'ati ayyamin sawa'an lisailin. 6. Sawa'an di sini maknanya adalah kamil ya, kamil yang memenuhi ya. Nah, betul. Memenuhi bagi orang yang memerlukan, lisailin yang memerlukan. Jadi kata apa? Sawa itu memang punya 2 makna ya. Sawa yang berarti mutasawin ya, sama. Sawa yang berarti kamil, lengkap. Ya, ini memenuhi di sini ya, memenuhi untuk orang-orang yang memerlukan, sailin memerlukan. Nih. Untuk yang sebentar. Kayaknya ini berbeda. Dari ayamin sawaan fi arba'ati ayamin sawaan lisailin. Oh ya, betul. Lisailin muta'alaqnya yang sebelumnya. Intinya sawaan di sini adalah hal untuk arba'ati ayamin. Arba'ati di sini nakirah, dia dikhususkan dengan diidhofahkan ya. 4 masa. Wallahu alam. Terus. Dan tidaklah kami membinasakan satu negeri pun kecuali padanya ada para pemberi peringatan. Ya, sahibul halnya adalah min qaryatin, bermakna umum ya. Terus dan bagi mayah mukhisan, tempat yang sunyi, dalam keadaan sunyi ya. Dalam keadaan sunyi. Mana tolal, sisa runtuhan itu ya, sisa runtuhan. Dalam sunyi. Mayah adalah nama perempuan. Nama perempuan. Mukhisan tolalun. Mukhisan adalah hal, sahibul halnya adalah tolalun. Tolalun nakiroh sebagai sahibul hal, dia datang setelah hal, halnya dulu baru sahibnya. Ini boleh nakiroh.
Haku sahibil hal ayakuna ma'rifatan au nakiratan bi musawwigin, yaitu apa? Fasalnya ya. Haku sahibil hal ya. Hak sahibul hal, hak itu adalah ketentuan sahibul hal, dia adalah ma'rifah atau nakirah dengan adanya pembulihan ya, bimusawigin. Pembulihannya salah satu dari tiga itu. Mungkin karena dikhususkan, mungkin karena memberikan makna umum, mungkin karena dia di akhir, yakni setelah hal. Iqra Mas Andika. Yustaratu. Yustaratu fi sahibil hali wahidun min arba'atin. Iya. Syarat-syarat pada sahib disyaratkan pada sahibul hal salah satu dari 4. Ya, salah satu dari 4 hal. Sahibul hal harus memenuhi salah satu dari 4 hal. Al-awalu at-ta'rifu wa hadza huwal aslu fi sahibil hal. Yang pertama ma'rifah. Ya, ma'rifah. Sahibul hal ma'rifah. Dan ini hukum asal pada sahibul hal. Annahu asbahal mubtada'a fi kaunihi mahkuman alaihi bil hali. Nahwu aqbala khalidun masyian fa masyian halun mansubun min khalidin wa huwa ma'rifatun li'annahu alamun ya. Karena ia menyerupai mubtada pada keadaan dan pada keadaan hukum diberi ketentuan atasnya dengan hal itu. Ya, sahibul hal adalah secara asal ma'rifah. Li'annahu asbahal mubtada'a, karena sahibul hal itu menyerupai mubtada, yaitu apa? Di dalam keadaannya dia diberi ketentuan dengan hal. Sebagaimana kalau mubtada diberi ketentuan dengan khobar, sahibul hal diberi ketentuan dengan hal ya. Sehingga secara asal sahibul hal an yakuna ma'rifatan. Terus contohnya Khalid datang dalam keadaan berjalan. Maka masyian hal mansub untuk Khalid dan dia ma'rifah. Ya, Khalid itu ma'rifah karena alam. Ya, karena dia alam. Terus minhu qawluhu ta'ala khusya'an absaruhum yakhrujuna. Fa khusya'an halun min fa'ilin yakhrujuna wa huwa ma'rifatun li'annahu dhamirun. Dan di antara firman Allah Ta'ala, di antara mereka menundukkan yakhrujuna, mereka keluar dalam keadaan tertunduk pandangan-pandangan mereka. Maka khusya'an hal dari fa'il yakhrujuna dan dia ma'rifah. Yani fa'il yakhrujuna itu ma'rifah. Kenapa? Karena dia domir. Ya, fa'ilnya adalah huruf wawu ya, yakhrujuna. Fa'ilnya huruf wawu. Dia ma'rifah. Itu secara asal sahibul hal ma'rifah. Iqra Mas Bayu wa yasikhu. Wa yasikhu wuqu'i sahibi. Wuqu'u sahibil halin nakiratan idza wujida musawwigun wa huwa ahadus salasatil baqiyati. Dan disahihkan ya, dan boleh terjadinya sahib hal nakirah apabila didapati musawwik artinya yang membolehkan ya, didapati sesuatu yang membolehkan, yaitu salah satu dari 3 yang tersisa yaitu asani at-tahsisu wa maknahu.
takhsisa an-nakirah. Ini apa ya? Di fathah semua itu berarti 5 huruf. An tatakhassasa. An tatakhassasa Nakiratu biwasfin au idofatin. Ya. Fal wasfu nahwu jaa rajulun dhaifun masyian. Yeah. Yang kedua takhsisu dan maknanya. Nakirah itu menjadi khusus. Nakirah itu menjadi khusus dengan sifat atau idhofah. Ya, jadi nakirah itu menjadi terkhususkan, menjadi khusus. Terkhususan maksudnya cakupannya lebih sempit. Ya, maksudnya begitu. Cakupannya lebih sempit. Kenapa? Karena disifati atau diidhofahkan. Nah, terus. Maka sifat itu, dengan disifati contoh telah datang pemuda yang lemah, seorang laki-laki yang lemah, telah datang seorang laki-laki yang lemah dalam keadaan jalan kaki ya. Fa yan halun min rajulin ya, rajulun betul. Wa huwa nakiratun lakinnahu wusifa. Ngam, diartikan dulu. Dan masyian hal dari rajulin, dia nakirah akan tetapi dia disifati. Ya, rajulun itu nakirah tetapi dia disifati, sehingga yasluhu an yakuna sahibul hal ya. Dia bisa untuk menjadi sahibul hal karena disifati. Nah, terus wal idhofatu nahwu jaa talibu alima. Ja'a talibu ilmin. Ja'a talibu ilmin masruron. Nggih. Wa minhu qauluhu ta'ala fi arba'ati ayamin sawa'an sailina. Fa sawa'un halun min arba'ati wa hiya mudhafatun. Nggih. Dan idhofah contoh telah datang murid seorang penuntut ilmu dalam keadaan gembira ya. Di sini masruron adalah hal untuk talibu nakirah tetapi dia dikhususkan dengan idhofah, dikhususkan talibu ilmin ya. Terus dan diantaranya firman Allah Ta'ala pada 4 hari yang sempurna untuk orang-orang yang bertanya atau meminta. Ini lisailin apa ya? Jangan kita kaitkan untuk arbaati ayamin ya, tapi kaitkan dengan sebelumnya. Ala kulli hal tidak membahas tentang masalah itu, membahasnya tentang sawaan. Sawaan adalah hal, ya, lanjut. Sawaan. Maka sawaan adalah hal dari arbaati dan dia mudhof. Ya. Sawaan adalah hal untuk kata arba'ah. Padahal arba'ah ini nakirah. Tapi saya mengatakan wahya mudhofah dan kata arba'ah ini mudhof. Sehingga bisa menjadi sahibul hal. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.